Tapi banyak kritikus juga para penonton menganggap hal tersebut tidak sepatutnya ditampilkan atau disajikan pada. Halo semuanya, kembali lagi di Zona Basis Olimpiade Paris 2024. Ajang event olahraga terbesar yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2024 merupakan sebuah ajang olahraga terbesar di tahun ini. Acara pembukaan atau seremonial yang seharusnya menjadi hal yang menakjubkan dan ditunggu-tunggu banyak orang, tapi malah menuai kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak. Tentunya kita bahas di video yang berjudul Kontroversi Besar di Olimpiade Paris 2024. Penyebutan nama negara Korea Selatan yang salah pada saat pembukaan Olimpiade menuai banyak kontroversi atau kecaman. Yang mana penyebutan nama Korea Selatan menjadi Korea Utara pada saat panitia menyebutkan nama di pembukaan atau seremoni Olimpiade Paris 2024. Insiden ini terjadi ketika seorang penyiar secara keliru memperkenalkan atlet dari Korea Selatan sebagai bagian dari delegasi Korea Utara. Kesalahan ini langsung mendapat perhatian luas dari media dan publik karena sensitivitas politik yang melekat pada hubungan antara kedua negara tersebut. Penyebutan nama negara yang salah tersebut dianggap adalah sebuah kesalahan besar, yang mana kita tahu ada sensitivitas politik yang terjadi antara kedua negara tersebut, Korea Utara dan Korea Selatan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kesalahan tersebut dapat memperburuk ketegangan diplomatik dan dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap isu-isu politik yang kompleks. Reaksi terhadap kesalahan ini sangat cepat dan intens. Pemerintah Korea Selatan menyampaikan keprihatinan mereka melalui siaran diplomatik, dan berbagai media internasional melaporkan insiden ini secara luas. Banyak komentator politik dan publik yang mengkritik ketidakjelian terhadap detail penting dalam acara sebesar Olimpiade Paris. Pada akhirnya, perwakilan dari panitia penyelenggara Olimpiade Paris 2024 angkat bicara. Ia mengutarakan bahwa hal tersebut adalah kesalahan yang tidak disengaja, dan juga dia mewakili seluruh panitia dari Olimpiade Paris 2024 ingin meminta maaf kepada negara-negara yang dirugikan pada saat itu, terutama Korea Selatan. Faktor selanjutnya adalah ancaman bom dan juga faktor keamanan lainnya. Beberapa hari sebelum upacara pembukaan, pihak berwenang menerima ancaman bom yang mengklaim akan meledakkan di lokasi acara. Ancaman ini menyebabkan kekhawatiran besar tentang keamanan dan keselamatan pengunjung dan peserta. Insiden lainnya yang terjadi pada pembukaan Olimpiade Paris 2024 adalah kecopetan ataupun kehilangan barang pribadi milik penonton yang ada di lokasi acara pada saat itu. Dengan kerumunan besar yang hadir, termasuk para VIP dan pengunjung internasional, kasus pencopetan menjadi masalah signifikan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa barang-barang berharga seperti dompet dan ponsel hilang dari pengunjung, menyebabkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan peserta. Pihak berwenang Paris memberikan tanggapan cepat dengan meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk melindungi semua orang yang hadir. Ancaman bom dan pencurian ini menyebabkan kekhawatiran luas di kalangan publik dan media. Hal tersebut menjadi sorotan, menunjukkan betapa rentannya keamanan pada event olahraga terbesar tersebut. Kita semua berharap adanya perbaikan ataupun adanya peningkatan keamanan dalam setiap event olahraga terbesar ataupun internasional ke depannya. Kontroversi selanjutnya yang paling menuai banyak kecaman dan paling banyak bahasan pada kali ini adalah perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci yang ditampilkan pada pembukaan Olimpiade Paris 2024. Adegan ini menampilkan karakter yang mengenakan kostum yang kontroversial. Di antaranya, drag queen tampil dengan kostum flamboyan dan make up yang mencolok, berusaha menampilkan sentuhan artistik dan provokatif pada figur-figur tradisional. Model transgender juga dilibatkan. Tak hanya itu, ada juga sosok pria berwarna biru dalam keadaan hampir sepenuhnya telanjang sedang bernyanyi di kerumunan tersebut. Philip Catherine, penyanyi yang mengenakan kostum yang menyerupai dewa anggur Yunani, Dionysus,
Penampilan ini menambahkan elemen mitologis dan estetika kontemporer yang bertujuan untuk menambahkan nuansa modern dan artistik pada kisah klasik tersebut. Namun, kontroversi muncul dari berbagai umat keagamaan, diantaranya adalah Kristen dan Katolik. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah, kisah perjamuan terakhir yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Pada lukisan tersebut menggambarkan 12 rasul serta Yesus sendiri yang sedang mengadakan perjamuan terakhir. Mereka semua dilukis berdasarkan model orang-orang yang hidup. Mereka menganggap bahwa penggambaran dari perjamuan terakhir tersebut tidak pantas digabungkan dengan unsur-unsur LGBT yang menganggap bahwa hal tersebut adalah penghinaan untuk mereka. Banyak yang merasa bahwa penggunaan simbol-simbol religius untuk tujuan hiburan dengan memasukkan unsur-unsur LGBT adalah bentuk ketidakhormatan terhadap makna religius asli dari perjamuan terakhir. Beberapa kelompok keagamaan mengeluarkan pernyataan keras mengecam penampilan tersebut dan menyebutnya sebagai penghinaan terhadap suatu keyakinan. Kontroversi lainnya yang muncul pada acara pembukaan Olimpiade Paris 2024 adalah munculnya penampilan ataupun sosok Marie Antoinette dengan kepala terpenggal. Penampilan ini merupakan bagian dari pertunjukan musik yang menampilkan grup metal Prancis, Gojira. Karakter Marie Antoinette yang dikenal karena eksekusinya pada revolusi Prancis digambarkan dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya sebagai referensi historis yang gelap dan provokatif. Bahkan ada kritik bahwasannya mereka memasukkan unsur-unsur satanik pada musik pembukaan Olimpiade Paris 2024. Saira yang dibawakan oleh band metal tersebut. Lagu yang sudah ada sejak abad ke-19 ini dinyanyikan dalam konteks pertunjukan yang menampilkan adegan eksekusi Marie Antoinette, ratu terakhir Prancis sebelum revolusi yang mengubah negara itu menjadi republik. Beberapa penonton dan kritikus merasa bahwa kombinasi dari lagu tersebut dengan visual yang menampilkan eksekusi historis dikaitkan dengan simbol-simbol satanik. Namun, vokalis Gojira, Joe Duplantier, dengan tegas membantah tuduhan tersebut dalam sebuah wawancara. Dia menegaskan bahwa lagu yang mereka bawakan tidak ada hubungannya dengan satanisme, dan bahwa representasi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan aspek historis dan dari revolusi Prancis tanpa niat terselubung. Meskipun dimaksudkan oleh panitia adalah hal tersebut hanya untuk unsur astristik, tapi banyak kritikus juga para penonton menganggap hal tersebut tidak sepatutnya ditampilkan atau disajikan pada pembukaan Olimpiade Paris 2024 dikarenakan banyak penonton dari semua kalangan dan juga berbagai umur yang menonton pembukaan tersebut. Penampilan ini dianggap oleh banyak orang sebagai penghinaan terhadap sejarah dan budaya Prancis, terutama karena menggambarkan salah satu figur sejarah nasional dengan cara yang sangat kontroversial. Kritikus menganggap bahwa menggunakan elemen sejarah yang sensitif untuk tujuan hiburan adalah tidak pantas dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan penonton, terutama anak-anak. Kontroversial ini menarik banyak perhatian publik, salah satunya dari public figure ternama yang mengecap bahwa hal-hal kontroversi yang ada di Olimpiade Paris 2024 adalah hal-hal yang tidak seharusnya ada pada ajang event olahraga terbesar di dunia tahun ini. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, menanggapi kontroversi dengan keras di media sosial. Trump menekankan bahwa acara internasional seperti Olimpiade harus menjaga standar kesopanan dan menghormati berbagai budaya dan kepercayaan. Kemudian pihak penyelenggara Olimpiade melalui juru bicara Anne Deschelles memberikan tanggapan resmi yang menyatakan bahwa saingan tersebut bertujuan untuk merayakan keberagaman dan toleransi. Thomas Joly, sebagai sutradara utama upacara pembukaan, mengaku bahwa elemen dalam pertunjukan telah menyinggung berbagai kelompok dan masyarakat umum. Dalam sebuah pernyataan resmi, Joly menyampaikan penyesalannya dan mengakui bahwa tujuan dari segmen-segmen tersebut adalah untuk mengeksplorasi tema-tema artistik dan budaya secara inovatif. Namun dia menyadari bahwa beberapa interpretasi mungkin telah melampaui batas yang diharapkan. Jadi itulah beberapa hal kontroversi yang ada pada ajang Olimpiade Paris 2024. Tentunya momen Olimpiade terbesar tahun ini menjadi banyak sorotan dari beberapa pihak ataupun public figure internasional. Maka dari itu pentingnya untuk memperhatikan sensitivitas, kehati-hatian, dan juga perhatian terhadap detail dari
beberapa hal ataupun unsur yang mengandung sara. Karena hal tersebut bisa menjadikan beberapa momen kecil menjadi hal yang sangat besar tentunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, komen tentunya. Dan yang terakhir, jangan lupa dinyalain lonceng apabila Anda suka dengan video ini. Sampai jumpa kembali di Zona Office.